Bisik BK volume 10. Oke. Tutu. Kita tunggu dulu. Tunggu. Oke. Sekarang udah jam 19:02. Coba ya. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Wah, jumpa lagi di hari Jumat. Di tanggal 14 Agustus ini, kita jumpa lagi nih di Bisik-Bisik BK volume ke-10. Nah, mungkin nih buat teman-teman yang udah ngikutin Bisik-Bisik BK dari volume 1 sampai saat ini udah kenal apa sih itu Bisik-Bisik BK sebenarnya gitu kan. Tapi mungkin juga ada nih yang mungkin sekarang ini lagi nonton atau nanti nonton itu masih bertanya-tanya gitu, apa sih Bisik-Bisik BK gitu kan. Nah, jadi teman-teman, Bisik-Bisik BK itu singkatan dari Bincang-Bincang Asik, Bimbingan dan Konseling Unika Atmajaya. Nah, ngomonginnya apa sih di Bisik-Bisik BK itu gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman atau kita suka denger ya yang namanya bisik-bisik itu kan cenderung ngomongin sesuatu yang rahasia gitu kan. Tapi kalau ini justru enggak. Kalau ini adalah kita mau sharing, terus juga mau diskusi juga, tentunya tentang program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Nah, kalau teman-teman perhatiin juga nih, di setiap volume Bisik-Bisik BK itu pasti ada bintang tamunya kan. Ya iyalah, kalau enggak bosen juga kali ya 10 volume 10 episode tuh ngelihatnya muka aku terus. Nah, di malam hari ini nih, kita kedatangan seorang kakak bintang tamu. Namanya adalah Kak Agatha Luciana. Nah, coba ya, biar mungkin ada yang bingung gitu kan. Kak Agatha tuh siapa gitu. Jadi langsung aja kita undang. Tadi Kak Agathanya udah join nih ke sini. Oke, sebentar. Kita undang Kak. Oke, masih waiting. Halo, selamat malam Kak Agatha. Wah, cantik sekali Hai. malam Oh ya, ini. terima kasih. Hai Leni. Oke. Kak, wah, nuansanya udah Udah orangnya pakai orang almet ya? luar biasa. Oke, Kak, selamat malam Kak Agatha. Salam kenal, namaku Leni, aku mahasiswa Prodi BK angkatan 2017. Senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu ya Kak, walaupun secara virtual gitu. Sebelumnya Kak, apakah suaraku bisa terdengar jelas? Oh, denger kok jelas. Oke. Nah, Kak Agatha, kurang lebih nih di Bisik-Bisik BK ini ya selama kurang lebih 40 sampai 50 menit lah. Kita mau diskusi santai gitu. Terus habis itu juga mau dengerin sharing-sharing dari Kakak nih terkait dengan pengalaman waktu itu pas Kakak jadi mahasiswi di BK Atmajaya seperti itu. Karena Kak, dari selama Bisik-Bisik BK itu banyak yang tanya kayak, oh gitu toh kuliah di BK, oh kok bisa ya mahasiswanya masih punya relasi yang baik dengan kakak tingkat bahkan alumninya gitu. Nah, mungkin sekarang ini kita bisa bahas nih ya Kak Agatha. Mungkin Kak, sebelum kita lanjut ngobrolnya, boleh nggak Kakak perkenalkan diri gitu, nama, terus mungkin alumni BK tahun berapa, terus habis itu juga mungkin profesi Kakak sekarang apa gitu. Silakan Kak. Oke, baik. Halo, selamat malam Leni dan saudara-saudari atau mahasiswa BK yang lagi nonton. Suaraku kedengeran nggak atau kekecilan? Jelas. Kedengeran ya, oke. Nah, aku namanya Agatha Luciana, biasa dipanggil Tata. Terus aku alumni BK angkatan 2014. Nah, aku sekarang jadi guru KBTK Tarakanita 3
Nah, apalagi nih? Mau tanya apa lagi? Eh, Mungkin itu dulu kali ya. Nanti kita sembari ngobrol, pasti teman-teman sembari jadi kenal lah. Nggak hanya kenal sama Kak Agatha, tapi juga kenal sama Prodi BK gitu ya Kak. Oke, Kak, mungkin kita langsung mulai kali ya. Nih Ya, yang boleh. pertama ini, mungkin boleh nggak Kak, Kakak ceritain nih sedikit. Kita flashback ya Kak, ke masa-masa Kakak menjadi Camaba, Camaba BK. Kak, apa sih yang bikin Kak Agatha mempertimbangkan Prodi BK Atma menjadi pilihan jurusan Kakak untuk menjadi mahasiswa? Oke, sebenarnya bimbingan konseling itu kan jarang terdengar ya, apalagi anak SMA. Saya pun tahu bimbingan konseling waktu pas pertama kali di Atma Jaya itu. Jadi tadinya saya tuh mau masuk, dulu kan aku dance gitu, mau IKJ tapi nggak diperbolehkan sama mama. Akhirnya intinya aku mau jadi guru gitu, karena aku mau nari itu mau jadi guru nari gitu. Akhirnya aku mau jadi guru Atma Jaya. Nah, di Atma Jaya itu karena kita kan kamu boleh tahu deh, pokoknya di mana sekolah-sekolah otomatis pasti guru BK-nya dari Atma Jaya, dari BK Atma Jaya atau kepala sekolahnya. Nah, aku mau wawancara, pas aku mau wawancara itu ada apa Paraxel. Nah, Paraxel tuh Hmm, dulu waktu aku SMP dia tuh kayak magang gitu loh, mahasiswa. Nah, hmm. pas aku SMA aku mau datang mau wawancara, loh dia udah jadi dosen gitu. Nah, terus aku bilang, loh kok kakak di sini? Aku bilang gitu kan. Nah, tadinya tuh aku nggak pilih BK, tadinya aku tuh mikirnya PGSD. Terus akhirnya sama dia dikasih tahu kalau BK tuh peluangnya lebih banyak. Kalau PGSD kan kamu only cuman ngajar di SD aja gitu. Terus akhirnya aku mikir-mikir, karena dia kasih ya udah, akhirnya aku pilih jurusan di BK ini. Awalnya kayak boring atau gimana, tapi ternyata asik banget, seru karena dosennya tuh kayak beda beda dari yang lain. Maksudnya bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi gitu. Oke, Gitu sih. menarik nih Kak. Zaman Kakak, Paraxel jadi dosen ya kan? Zaman aku masuk, sekarang Paraxel udah jadi kabit kemahasiswaan nih. Pasti Oh, habis ini beliau menonton video ini, harus menonton video ini gitu kan, untuk flashback juga. Oh, ternyata pas zamannya beliau magang, ternyata ada salah satu siswanya yang juga justru pas di iya. Atma ketemu, terus akhirnya memutuskan untuk masuk BK Atma. Nih menarik nih teman-teman, karena Kak Agatha, apa namanya, selama aku kan kalau di Instagram itu aku biasa share tentang BK juga gitu kan, entah itu tugas atau sekedar sharing gitu, dan salah satunya juga banyak tugas-tugas dari para Axel gitu kan. Jadi ada juga nih teman-teman, entah teman-teman yang masih kuliah, misalnya entah teman-teman yang udah kuliah ataupun yang masih SMP SMA gitu. SMP ya jarang lah, SMA itu biasanya. Kayak nanya, Kak, em, kan kalau misal di luar tuh kalau seminar-seminar Kak Raksel dipanggil Kak juga kan. Kak Raksel Mm-mm. tuh dosen toh kayak gitu. Oh ternyata dosen kayak gitu-gitu, dan dari situlah akhirnya aku juga bisa sharing ini loh asiknya di BK. Aku setuju banget sama sharingnya Kak Agatha tadi gitu kan. Ternyata dari apa namanya relasi antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswa itu bisa jadi salah satu apa ya pendukung untuk semangat gitu belajar di BK Atma gitu ya Kak. Menarik sih. Terus Kak, pas awal kan ibaratnya tuh berarti kayak Kakak baru kenal atau baru klik untuk masuk BK tuh belum lama pas Kakak masa-masa pendaftaran kuliah itu ya. Nah, Ah, apa sih Kak yang ada di pikiran Kakak awalnya kuliah BK Atma tuh belajarnya apaan aja sih gitu. Terus setelah Kakak masuk nih jadi maba, apa sih yang dipelajarin gitu, emang asik beneran gitu, emang sesuai sama yang Kakak lihat pas uh, Paraxel magang gitu, atau gimana Kak? Coba boleh nggak Kakak sharing? iya, jadi pas aku pertama kali masuk di Atma itu kan eh, kita belajar ternyata tentang psikologi pendidikan sih, ya kan? Hmm. Belajar tentang apa, manajemen diri gitu kan, terus semuanya. Nah, awalnya agak-agak boring karena aku tipe orang yang nggak terlalu suka belajar gitu. Tadinya mau pindah fakultas ke hukum gitu. Terus habis itu, Hmm. tapi setelah dipikir-pikir, sebenarnya bukan mata kuliahnya yang mempertahankan aku, tapi kayak kekeluargaan yang ada di BK itu loh yang mempertahankan aku, karena aku merasa kita tuh kreativitasnya tuh ada.
Aku waktu itu baru semester 4 atau semester berapa tuh kita udah bisa magang, udah bisa kerja, maksudnya udah bisa menghasilkan uang gitu. Jadi kan kayak terbukti kan kalau misalnya kita baru jadi mahasiswa BK aja, kita bisa kreativitasnya tuh bisa menjadi apa aja. Aku bisa menjadi kayak ibaratnya MC, terus kan dibayar kan lumayan. Jadi menurut aku tuh kayak BK tuh talkative gitu loh, bisa jadi komunikasi ya kan. Karena kita kan ngomong sama orang, otomatis pasti bicara kita bagus. Nah, jadi kayak menurut aku, oh iya ya, kalau di BK tuh kita bisa mengembangkan diri kita sendiri sebenarnya gitu kan. Karena kalau aku mikirnya tuh kalau kuliah di BK tuh kayak berobat jalan. Jadi kalau mau marah, mau kesel, ada pelajarannya itu. Jadi kita bisa membenahi diri sendiri tanpa tanpa kayak harus minta bantuan orang, ya kan? Kayak berobat jalan gitu. Kalau misalnya kita lagi kesel atau marah sama orang, oh ya gitu kan, kita kan tugas kita adalah membuat orang menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelum itu kan berarti kita harus membuat diri kita menjadi baik juga kan, kayak gitu. Benar, benar, benar. Menarik nih Kak. Tadi ada sempat tentang kesebut psikologi pendidikan. Terus habis itu ini juga kesebut berobat jalan gitu kan. Nah, mungkin Kak, mungkin nih. Kalau Kakak boleh sharing dan kalau misal Kakak masih ingat gitu ya, kita flashback gitu. Emang pelajaran atau mata kuliah yang paling relevan gitu terkait dengan berobat jalan tuh apa sih Kak gitu? Karena ada juga nih sempat teman-teman yang nanya ya kan, kan kalau misalnya lu konseling, kalau misalnya kamu belajar konseling, itu tuh belajar biar bisa baca pikiran orang ya? Atau gimana Len kayak gitu? Jadi, nah ini teman-teman nih, kita dengarkan gimana Kak menurut Kakak? Sebenarnya kita gak tukang baca pikiran orang sih, cuman karena kita tuh mengetahui. Jadi gini, kita kan sesama manusia, otomatis kehidupan yang dijalanin pasti itu aja kan, dan masalahnya juga hampir sama, dan pemecahan masalahnya kita juga bisa menyelesaikannya dengan baik. Kayak contohnya berobat jalan, setiap mahasiswa itu kan kalau misalnya punya masalah ya, even dari sesama temen atau keluarga, nah dia belajar nih dari dosennya. Aku waktu itu kayak modifikasi perilaku sih waktu itu mata kuliahnya. Nah, gimana cara kita tuh nggak bisa ngerubah orang lain. Nah, yang bisa ngerubah itu adalah diri kita sendiri. Jadi gimana caranya kita mau ada di zona itu, ya kamu nggak bisa orang lain untuk menyukai diri kamu. Jadi mau nggak mau kamu yang harus belajar itu. Akhirnya yang tadinya perilaku saya seperti itu, misalnya kalau ada dulu waktu zamannya masih di Atma tuh, ya biasalah kayak pertemanan ya gitulah, atau yang toksik, agak-agak toksik ya, kita agak-agak susah kan kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Pastilah kalian juga kakak kelas yang cutting yang toksik atau temen yang toksik gitu kan. Nah, aku mencoba untuk dari aku yang sendiri tidak membicarakan teman gitu, yang tadinya suka gosip jadi enggak. Nah, akhirnya pas kita bakal nemu itu, pas nanti kita jadi magang jadi guru BK, kita bakal dapat murid yang seperti itu. Aku ngalamin. Jadi murid itu datang ke ruang BK, terus dia bilang, aku tuh sebel banget Bu sama ini gitu kan, dia ngomong. Oh berarti ini apa yang aku alami dulu pernah. Nah, caranya aku gimana seperti itu menanganinya, aku kasih tahu sama murid aku kayak gini gitulah ibaratnya. Nah, jadinya apapun yang, makanya aku bilang kenapa berobat jalan, kita marah, kita bisa membenahi diri sendiri dan membenahi orang lain. Jadi sebenarnya bukan karena kita ini sih bisa baca pikiran orang, tapi karena kepintaran kita selama kita kuliah di BK, terus selama hidup kita tuh kita bisa nggak membenahi diri kita sebelum kita tuh membenahi orang lain gitu. Menarik nih ya kan, tadi pas awal kita dengar tentang psikologi pendidikan gitu ya Kak. Terus ternyata setelah Kakak sharing ini, oh lebih jauh daripada itu gitu. Lebih belajar itu soal kepribadian, individu, karakteristik. Nah makanya itu yang tadi Kak Agatha bilang, iya kalau misalnya dimodifikasi perilaku memang kita nggak bisa ngubah orang gitu kan. Tapi itu tergantung sama orangnya sendiri, dia mau berubah atau tidak gitu kan, mau memperbaiki diri atau tidak gitu. Nah mungkin ini untuk teman-teman juga yang lagi mungkin nonton juga atau nanti nonton, kalau misalnya punya pertanyaan, punya sharing juga, boleh banget untuk langsung nih di komen ya kan, atau nanti di rekamannya di komen, itu boleh banget gitu. Nah Kak Agatha, aku juga setuju sama sharing Kakak tentang modifikasi perilaku.
kebetulan aku itu dapat mata kuliah modifikasi perilaku baru semester kemarin ini, semester 6 ini. Terus apa namanya ya itu juga belajar untuk observasi perilaku orang, terus nyari tahu latar belakang kenapa sih orang itu Ya, gitu, betul. sampai frekuensi atau intensitas si orang itu melakukan sebuah perilaku, terus dicari tahu oh nih orang karakteristiknya seperti ini, habis itu dirancanglah program intervensinya. Dan itu menurut aku memang menarik gitu karena ya itu tadi gitu kan, nggak hanya untuk orang lain tapi juga untuk diri sendiri gitu kan. Makanya tadi Kak Gata sempat bilang iya di BK itu emang belajarnya salah satunya bisa berobat jalan gitu kan, karena Benar. apapun yang dipelajari itu bisa kayak oh refleksi lagi nih ke diri sendiri, refleksi lagi nih ke diri sendiri kayak gitu. Dan itu ternyata sangat berguna ketika salah satunya tadi Kak Agatha pas magang, ketemu pengalaman yang serupa gitu. Jadi bisa klop lah gitu kan, atau bisa langsung mengintervensinya itu lebih mudah gitu ya Kak. Benar. Oke, menarik sih. Terus Kak, selama Kak Agatha kuliah nih jadi mahasiswi BK ya kan, ini kita flashback dulu lah ya Kak, flashback itu inget-inget. eh apa sih Kak, boleh nggak sharing satu, dua, atau tiga, ya beberapa pengalaman gitu yang menurut Kakak paling berkesan sama Kakak tuh menjadi mahasiswa BK gitu. Yang paling berkesan kayaknya Mm-mm. hampir semuanya mirip, cuman ngomongin modifikasi perilaku. Jadi Mhm. eh, apa namanya, justru aku dapet jodohnya itu di modifikasi perilaku. Gimana tuh Yang ceritanya? nyari-nyari, tapi bukan sama klien akunya, kan melanggar Oke. kode etik kan, melanggar kode etik. Jadinya dulu kan aku anak GSJ kan, nah terus habis udah gitu aku bagian dana nih. Nah waktu itu dosen aku tuh Bu Yuyu, atau masih ya Bu Yuyu atau gimana? Masih Bu Yu. Oh masih ya, waktu itu dosen aku tuh Bu Yuyu. Terus dia minta kita kan apa, kasih lihat perilakunya orang kan, kita kita liatin lah perkembangannya dia gitu. Nah pas banget klien aku tuh adalah mahasiswa Atma juga. Jadi aku dulu mau bikin jaket GSJ sama dia belinya. Akhirnya kita kerjasama lah, aku ngerjain tugas aku jadi dia jadi klien aku gitu. Akhirnya aku gituin dia. Nah terus kan kita harus cari tahu dari kakaknya ya kan, dari teman deketnya, dari teman deketnya lagi. Nah aku di situ sebenarnya masih punya pacar. Nah terus habis kayak gitu uh, klien aku ini punya teman, aku kan wawancarain dia. Nah, dia suka sama aku tapi akunya nggak ini. Nah, cuman gara-gara modifikasi perilaku itu. Jadi aku kayak oh yaudahlah jadi dapet. Nah, itu paling berkesan sih, maksudnya gila gue apa namanya ngejar tugasku kayak nyari jodoh. Soalnya dia abis selama ini dia bilang ada yang mau ditanya-tanya lagi, aku bilang nggak apa-apa makasih ya gitu kan. Udah bantu-bantuin tanya jawab tentang perilakunya klien aku gitu kan. Terus besokannya dia ngajakin jalan gitu-gitu, ya udah akhirnya jadian, tapi sampai sekarang nggak sama dia sih sebenarnya, udah ganti lagi. Itu sih yang paling berkesan. Kayak gimana ya, pokoknya kuliah di BK tuh nggak terlalu susah karena itu menurut aku tuh sama kayak kehidupan kita ya, jadi nggak susah-susah banget sih menurut aku itu. Oke, menarik sih ini. Nah, ini juga nih buat teman-teman ya kan, yang bilang kalau karena tuh Kak dari kemarin aja juga yang apa namanya kan teman-teman tuh udah pada tahu kan, oh kalau di BK tuh banyak nih belajar teorinya gitu kan, karena harus memahami Iya benar. karakteristik individu-individu. Tapi di maksudnya di samping itu gitu ya, teori-teori yang kita pelajari ini dia salah satu apa ya benefit atau keuntungan di luar dari belajar di dalam Ya betul. kelas gitu ya Kak. Karena nggak hanya apa ya belajar di teori aja, tapi juga gimana cara kita membangun relasi sama orang, memahami orang lain. Dan ini guys, ya kan salah satunya Kak Agatha, sampai ada nih orang yang mungkin pas ngobrol sama Kak Agatha, oh keren juga nih orang sampai mau Ya mendengarkan orang benar, lain dan mencari tahu orang benar-benar. lain. Keren Tapi keren. Mhm, kita kan di situ kan masih belum lulus kan, terus dia ngerasa tuh mhm, kayak aku wah jago banget nih orang apa mau mhm, merubah perilaku temen gue, padahal kita standar-standar aja. Cuman itu dia, maksudnya kita timbulin inner beauty kita sebagai konselor, terus gimana caranya mhm. kita ngobrol sama dia, mungkin wah ini enak ya diajak ngobrol. Sebenarnya keuntungan kita tuh jadi mahasiswa BK ya menurut aku tuh enak sih, apalagi kalau udah jadi istri ya kan. Jadi Boleh promosi ya. juga.
Iya kayak gitu. Oke, menarik sih Kak. Memang ya itulah ya kan. Mungkin teman-teman di Instagram ini juga teman-temannya Kak Gata, teman-teman aku juga ya bisa melihat gitulah ya dari apa namanya, yang satu nih kan udah alumni, yang satu masih mahasiswa gitu. Gimana berteman sama kita gitu ya Kak gitu. Ya semoga positif, banyak positifnya yang diambil gitulah ya. Nah, terus Kak, oh menarik nih ya kan, menarik maksudnya apa namanya? Ternyata dari niatnya cuma ngerjain tugas, belajar, malahan dapet nilai positif lainnya gitu kan, yaitu relasi gitu. Mm-mm. Kak, tapi setelah udah kan kakak apa namanya kuliah nih di BK, berproses, belajar, terus berorganisasi, berelasi, macem-macem lah gitu. Dan setelah kakak lulus, gimana sih kak perasaan kakak menjadi seorang alumni dari BK Atma Jaya? Perasaan aku bangga sih, maksudnya bangga karena apalagi kalau mencari apa kerjaan ya, karena Mhm. nggak terlalu sulit. Aku pun juga waktu itu belum di wisuda, tapi aku udah cari-cari lain apa cari pekerjaan dan langsung cepet karena uh, kayak guru-guru di sana tuh kayak yang tadi aku bilang guru BK-nya tuh Mhm. udah dari Atma senior kita, Mhm. jadi dia bilang oh anak Atma tuh gitu. Dan Mhm. rata-rata tuh semuanya pas aku udah masuk, oh ternyata senior aku. Sampai sekarang kepala sekolah aku tuh alumni Atma. Kepala sekolah Mhm. aku jadi Mhm. anak buah lah ibaratnya kan aku guru kan. Nah terus abis itu ada lagi yang paling berkesan tuh sebenarnya Bu Heni masih ngajar juga Bu Heni. Masih, aku Nah sore Bu ini tadi Heni, habis kelas sama Bu Heni. oh ya sama Bu Mhm. Heni juga aku suka juga cara ngajarnya Bu Heni. Dulu tuh Bu Heni Bu Laura aku tuh paling anti nilainya jelek tuh Bu Heni sama Bu Laura. Pokoknya aku aku bukan tipe orang yang suka belajar sama sekali. Waktu itu sempat aku pernah uh, apa namanya mata kuliahku jawabannya agak asal-asalan. Nah ini dia yang paling enak tuh, waktu itu asal-asalan dan aku benar-benar nggak bisa jawab. Terus aku ke ruangan Bu Heni dan aku bilang, Bu kalau jawaban saya asal-asalan saya minta maaf ya, karena saya nggak mau buat Bu Heni tuh kecewa, soalnya Bu Heni tuh kayak tahu kemampuan saya gitu kan. Mhm. Akhirnya pas itu kan baru abis UTS, baru apa ya, aku jadi lupa nih abis UTS, sebelum Mhm. UTS tuh ada apa sih aku lupa deh. Sebelum Sebelum UTS UTS tuh ada apa, ujian-ujian, iya pokoknya ada sebelum masa, itu ya. Jadi akhirnya yang kedua tuh aku bagusin supaya kan nilai aku tuh nggak jelek, karena gimana ya, karena aku sayang sama itu dosen, jadi aku nggak mau kok kamu Mhm. jelek gitu. Enaknya Mhm. gitu, apalagi Bu Laura itu udah aku nggak mau banget kalau Bu Laura tuh nilainya di bawah, pasti aku belajar mati-matian karena Mhm. kalau misalnya udah ngulang tuh kayak bikin kecewa dosen gitu loh. Kalau Mhm. aku merasa Mhm. gitu karena aku deket kan Mhm. sama mereka. Mereka Mhm. baik-baik sih, asik-asik dosen-dosen kita tuh sebenarnya. Mhm. Karena nggak kayak kampus bukan kampus prodi lain kan, sampai Mhm. mereka Mhm. bilang kok lu bisa sedekat itu sih sama dosen lu gitu. Dosen gue baik gitu, maksudnya kayak dosen tuh kayak orang tua, bisa diajak ngobrol. Misalnya kayak aku kerja atau apa misalnya kan, kita tuh jadi mahasiswa BK tuh nggak usah pusing ya kan, bisa Mhm. sambil nyambi ibaratnya mau jadi model atau mau Mhm. ngajar apa kayak gitu sih. Jadinya waktu pas aku lulus aku juga nggak merasa kesulitan, karena sebelum-sebelumnya mereka selalu merekomendasiin kita, dosen-dosen juga kan pasti Mhm. Mhm. rekomendasiin kita. Kayak Bu Heni kan suka manggil aku, waktu itu aku ada teman-teman aku Sari, Nana, sama Paraxel, kita ke PL gitu kan. Mhm. Terus Bu Heni juga, jadi kita udah tahu dunia-dunia pendidikan. Jadi pas sudah mau masuk mereka langsung bilang oh yang kemarin ini ya bareng sama Paraxel, misalnya kayak gitu. Oh iya, Oke. akhirnya kayak mereka juga langsung recommended gitu, nggak usah pakai embel-embel ya kayaknya, jadi langsung dimasukin sih. Sampai waktu itu ada sekolah terus aku bukannya nggak mau sih, maksudnya aku kayak pengen cari yang lain gitu, jadi kayak mereka berarti Mhm. tertarik kan sama mahasiswa BK, sampai bilang kalau teman-teman kamu ada yang cari kerja di sini aja gitu. Jadi sebenarnya Mhm. eh, apa pembawaan dari kita, kalau kitanya baik di sekolah itu otomatis mereka melihat wah ternyata alumni BK bagus-bagus ya, kinerjanya cepat, kalau disuruh apa-apa tanggap kayak gitu sih Mhm. sebenarnya pas Nah, aku udah jadi kerja kayak gini.
Mhm. Ini menarik sih Kak, satu hal lagi menarik gitu kan. Yang pertama tadi, oh ternyata lingkungan belajarnya itu begitu apa ya, suportif, kondusif juga Hmm. gitu kan. Bagaimana kita berelasi dengan bapak ibu dosennya, rasanya memang nggak sekaku itu belajar di dalam Iya kelas gitu benar. kan. Justru kayak apa ya, kayak kakak, kayak ibu, kayak bapak, kayak mentor Mm-mm. gitu. Jadi diajak ya belajar oke gitu kan, cerita oke, diskusi di luar hal atau materi kuliah sangat Mm. oke juga. Dan itu juga salah satu hal yang aku syukuri gitu. Aku bisa dapet itu di um, BK gitu. Selain itu juga hubungan dengan apa namanya, teman-teman, hubungan dengan kakak tingkat, itu rasanya tuh kayak ya udah nggak ada apa ya, nggak ada gap yang begitu memisahkan gitu. Karena pas aku masuk nih Kak jadi maba, itu Mm-mm. masih bisa kenal sama Kak Iren gitu. Maksudnya Kak Iren yang angkatan 2013 kayak gitu. Terus habis itu Mm-mm. juga banyaklah kakak tingkat lain gitu kan. Nah terus oh ini juga nih teman-teman, buat teman-teman yang tadi nanya GSJ itu apa gitu. GSJ itu salah satu UKM yang ada di Atma gitu. Jadi Mm-mm. UKM biasa tuh banyak guys, dan apa ya, bisa kalian pilih sesuai dengan passion kalian gitu kan. Jadi nggak usah khawatir lah, apalagi kuliah di BK ya kan. Iya Tadi benar. pengalamannya aja masih masih duduk di bangku kuliah udah bisa cari sambilan sana sini, dan itu nggak hanya sekedar, maksudnya nggak hanya sekedar uang aja yang didapat gitu kan Kak, tapi Mm-mm. skill juga iya, Betul. kreativitas juga sangat diasah gitu kan. Apalagi kayak tadi kan bikin-bikin program, jadi Mm. fasilitator. Terus tadi Kak Agatha juga sempat cerita baru semester 4 tapi udah dibolehin, maksudnya udah boleh untuk terjun langsung gitu kan ke dunia kerja sebenarnya gitu. Nah itu kan sebenarnya juga apa ya, salah satu kesempatan yang baik sekali untuk udah memperbaiki diri atau mengupgrade diri gitu kan. Dari ini tuh lah ibaratnya nggak harus nunggu semester 7 semester 8, tapi dari semester 1 2 3 tuh dosen-dosen kakak tingkat udah kasih kesempatan untuk ya udah yuk kita jadi fasilitator ya kan. Ya udah yuk kita jadi observer, dan itu juga yang Iya. mengasah skill kita gitu ya Kak. Luar biasa sih. Terus ditambah lagi, nggak usah khawatir kalau misalnya cari kerja ya kan Kak. Teman-teman yang bisa dengar dari sharingnya Kak Agatha kan, Kak Agatha ini udah bintang tamu kesekian yang selalu bilang bahwa jadi lulusan BK itu kamu nggak perlu khawatir kalau mau cari kerja gitu. Karena ya memang begitu adanya gitu kan. Bahkan belum belum di wisuda aja biasanya udah dapat panggilan atau tawaran untuk bekerja. Itu kan menandakan bahwa ya kualitasnya nggak main-main gitu, dan itulah salah satu hal juga yang aku syukuri gitu jadi mahasiswa BK gitu. Apalagi bisa dengar sharing-sharing dari kakak tingkat, dari kakak alumni, kayak banyak deh gitu ya Kak. Nah, Iya. terus Kak, ngomong-ngomong, tadi kan Kakak bilang Kakak ini sekarang berprofesi sebagai guru KBTK, ya kan? Mm-mm. Boleh nggak Kak sharing, apa sih yang membuat Kakak tertarik gitu untuk jadi guru TK gitu, guru adik-adik kecil gitu kan? Terus abis itu relevansinya apa emang sama hal-hal atau mata kuliah yang dipelajari di BK gitu Kak? Saya peminatannya kah, atau gimana kah? Eh, Iya. Kenapa aku pilihnya jadi guru KBTK? Tapi sebelumnya kan aku jadi karyawan di Menara Mandiri ya, tapi di perusahaan Mhm, Jepang, Menara Mandiri yang di mhm, sini. Terus uh, gak resign juga sih, keluar karena emang aku maunya jadi guru. Terus aku juga mhm, kan sambil ngajar guru ekskul MD kan di sekolah mhm, Karakanita. Nah, jadi aku jadi guru TK tapi ekskul MD SMP dan SD. Nah, terus kenapa aku pilih TK? Karena apa ya? Waktu aku pernah magang jadi guru SMP, tuh mereka tuh kayak nggak nganggep aku guru, malah mereka manggilnya Cici gitu kan. Nggak cocok jadi ibu guru gitu kan. Bener gak sih? Aku sampai pura-pura sampai bilang, ibu udah nikah, ibu udah punya anak. Aku sampai bilang kayak gitu kan. Sampai kadang-kadang mereka bilang, Bu, ibu udah nikah belum? Ntar saya jodohin sama koko saya gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang seru sih sebenarnya, apalagi anak SMP zaman sekarang kan pinter-pinter ya, maksudnya nggak kayak mhm. dulu gitu kan. Dan aku berpikir kalau jadi guru SMP gimana ya, aku juga kan kadang ada nanti aja dah pas tua aku bilang gitu kan.
akhirnya aku memutuskan untuk jadi, waktu di Tarakanita juga ditanya, Bu mau jadi guru guru BK atau guru TK gitu kan. Terus aku pengen coba jadi guru TK gitu karena aku suka anak kecil aja, dan kita kan memahami gimana anak-anak itu. Kita kan juga belajar kan fase apa namanya, Usia manusia dari perkembangan. baby sampai tua gitu kan. Nah, jadi ternyata benar kalau di kita juga ada fisik motorik. Jadi aspek penilaian di TK juga ada fisik motorik, kognitif, afektifnya dia gimana, sosio emosional, itu yang dinilai, dan itu benar. Nah, kita tuh kan ada aspek agama, terus habis itu sosial emosional, motorik kasar, motorik halus. Jadi kan benar kan apa yang kita pelajari itu pada perkembangan anak usia dini, emang seperti itu. Jadi nggak merasa kesulitan. Makanya aku bilang kalau di BK tuh kita tuh sebenarnya bisa ngajar atau kerja di TK, di sekolah, atau di perusahaan. Karena aku juga kan pernah waktu itu di Bank Menara Mandiri. Jadi nggak terlalu sulit sih. Makanya kenapa aku mau ngajar di BK, karena nggak terlalu kejar deadline kalau aku sih. Karena kan kerjanya juga santai, terus namanya anak kecil kan kita menghadapinya. Tapi aku bukan tipe guru yang galak gitu kan, kalau anak kecil bikin salah aku marah-marah, tapi kan aku suka sama anak kecil aja. Jadi makanya aku kenapa kerjanya di TK. Dan ada yang bilang, lu kok BK masuknya TK gitu loh. Justru guru guru TK tuh bagus kalau dari BK, karena mereka mengetahui aspek perkembangan ya kan. Dan adalah guru-guru cabutan, padahal dia bukan dari ini, ada yang nggak mengerti anak, jadi pas belajar anaknya dimarah-marahin gitu kan, padahal pada tahap segini anak emang belum mengerti ini gitu. Jadi aku yang mengerti, aku yang tahu gitu sih. Jadi ada sangkut pautnya lah ya sama BK. Sangat gitu kan Kak. Dan ini menarik juga nih ya kan, buat temen-temen gitu kan yang masih bertanya-tanya, kalau misalnya kuliah di jurusan BK itu nanti prospek kerjanya apa sih? Apakah hanya tok jadi guru BK gitu, ataukah ada peluang lain gitu? Dan ini juga salah satu jawabannya teman-teman gitu ya Kak. Maksudnya karena di BK itu kan belajar juga tentang berbagai macam usia, jenjang usia perkembangan manusia. Terus habis itu bahkan mata kuliah sendiri-sendiri, ada konseling pada anak SD, ada konseling anak berkebutuhan khusus, ada konseling usia remaja, ada konseling usia dewasa, terus ada perencanaan PAUD, ada pendidikan luar sekolah, konseling pendidikan luar sekolah, dan lain sebagainya gitu. Dan itu juga bisa lah sangat disesuaikan gitu kan dengan passion kita, minat kita. Kayak Kak Agatha sekarang, oh seneng nih ketemu sama anak-anak kecil, pengen nih bikin satu perubahan, atau misalnya ya pingin bermanfaat gitu kan bagi dunia pendidikan anak-anak usia dini. Ini cocok banget gitu ya Kak. Bahkan ketika masuk dunia kerja, oh justru bisa memahami banget gitu kan apa sih dan apa sih yang harus saya lakukan gitu kan. Sebenarnya nih anak tuh harusnya diapain sih gitu, karena memang menjadi guru BK nggak semata-mata profesi yang kerjanya itu bikin aturan, terus ngasih punishment, bikin aturan, terus ngasih teguran gitu. Enggak gitu ya kan Kak. Justru sebaliknya gitu. Apa yang udah dipunya si individu itu digunakanlah buat supaya dia bisa berkembang gitu kan. Jadi pribadi dewasa susila. Iya jadi kuliah. Pokoknya gitu. Ya. Terus Kak, ternyata memang kalau misalnya ngomongin soal relevansi itu sangat relevan ya Kak, di berbagai jenjang gitu kan, dan khususnya di dunia pendidikan. Tapi nggak perlu khawatir, bahkan di dunia non pendidikan pun itu peluangnya juga terbuka lebar gitu. Jadi bahagialah intinya gitu kan yang didapat kalau misalnya jadi mahasiswa BK gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman nih, untung aja Kak kita baru follow-followan. Kalau misalnya yang lain teman-teman udah nge-follow aku tuh kalau di kelas habis kuliah, isinya ketawa hahaha. Terus habis itu kadang-kadang kalau ngerjain ada project juga jalan-jalan gitu kan. Maksudnya kayak pergi bareng sama Bapak Ibu dosen, terus ngasih bimbingan, terus habis itu jalan-jalan pergi perlengkapan ke pasar ASMK untuk bikin kegiatan leadership camp apa, dan itu menarik juga gitu kan. Aku yakin juga pas Kakak masa-masa kuliah banyak lah pengalaman-pengalaman seperti itu gitu. Dosennya baik sih, kayak tadi kamu bilang kan,
Mhm. jadiin kita fasilitator. Nah, nanti kedepannya kita bisa jadi yang bawa acaranya, kayak Paramela Mhm. mau gitu. Betul, Bener. betul sekali gitu. Nah, terus Kak ini, tadi kan maksudnya dari awal ya kan kita ngomongin flashback ke pengalaman kuliah Kakak, terus pengalaman setelah lulus kuliah, itu rasanya kayak happy banget gitu kan, suka terus-terusan gitu. Nah, ini nih Mm-mm. Kak, coba Kak boleh nggak sharing, ada nggak sih kayak pengalaman duka, atau bukan pengalaman duka sih, ya pengalaman yang bikin sedih, pengalaman ya kurang ya pokoknya pengalaman duka gitu lah Kak, selama Kakak menjalani profesi Kakak saat ini atau menjadi lulusan BK gitu Kak, ada nggak pengalaman dukanya atau pengalaman gak enaknya gitu? Jujur kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Happy terus Nggak ya. ada dukanya, iya. Maksudnya Justru duka-dukanya standar sih, dukanya mm, standar, yang nggak duka-duka banget, nggak ada sih. Kayaknya. nggak duka-duka banget. Oke, berarti mungkin kalau misal bisa aku apa ya, bisa aku simpulkan sebenarnya itu mungkin bukan duka kali ya Kak. Sebenarnya itu justru tantangan kali ya. Maksudnya kayak ketika Mm-mm. kita di sekolah gitu kan ketemu sama siswa yang kok ini rasanya sulit untuk ditangani, justru itu bukan duka tapi itu Mm. tantangan. Oh gimana caranya supaya kita bisa belajar lagi untuk nanganin case Iya benar, itu benar, benar kayak itu benar. gitu-gitu ya. Itu Mhm. yang tadi aku bilang, kenapa aku nggak mau ngajar SMP sama SMA, itu Mhm. karena aku nggak malas diledekin aja. Jadi aku tuh nggak Mhm. bisa menanggapin kayak gitu. Makanya aku salut sama teman-teman aku yang ada juga yang cantik gitu. Oh jago nih orang yang keren juga, maksudnya bisa jadi guru SMP atau SMA tuh kayaknya aku nggak bisa deh. Aku jadi guru eskul modern dance di hanya eskulnya aja di SMP-nya aja, maksudnya suka bilang bu munduran gitu kan, kenapa cantiknya kelewatan kayak gitu. Jadi kalau aku lagi ngajar ada celah-celah Mhm. kayak gitu, mau marah tahu sendiri anak SMP kan baper, kalau marah males banget ibu ini nggak bisa gitu, kayak aku belum bisa nanganin itu. Jadi kayaknya nanti aja deh Mhm. kalau aku udah tua gitu. Itu doang sih sebenarnya tantangannya itu. Kalau bagi aku nggak bisa nggak bisa, makanya kenapa aku nggak bisa ngajar di SMP SMA, bukan yang nggak bisa, maksudnya kayaknya aku sendiri juga belum dewasa atau belum gimana ya, soalnya kan ya itu sebenarnya balik ke kreativitas kita sendiri sama latar belakang kita, kita bisa nanganin atau enggak. Kalau aku kekurangannya di situ, aku belum bisa. Kalau misalnya karena aku kan jarang marah ya, jadi kalau pernah aku marah waktu itu waktu lagi Mhm. magang di suatu sekolah, aku marah, dia bilang ibu kok marahnya kayak sama temen sih, malah kayak gitu kan. Aku jadi bingung, jadi gimana ya, aku tuh bener sama sekali nggak ngerti, nggak bisa. Itu karena aku magang aja kan, jadinya kan aku harus Mhm. ngikutin prosedur. Nggak bisa kan magang di TK, kan mana ada. Kita kan semuanya Mhm. magang di SMP atau SMA kan. Itu sih Mhm. tantangannya, bukan duka sih. Cuman aku kayak aduh gue nggak bisa banget sih ngadepin anak SMA sama anak SMP. Mhm. Kita kan Mhm. pernah jadi fasilitator di mana gitu kan, bilang kakak Mhm. apa, kakak umurnya berapa gitu kan, suka kayak gitu. Nggak apa-apa, Mhm. kadang-kadang kita kasih kuesioner, kak boleh nggak kasihnya besok, nggak bisa harus hari ini biar besok kakak datang lagi, misalnya kayak gitu. Iya. Apalagi anak SMA zaman sekarang ya kan, aduh kayaknya gue nggak sanggup dah kalau ngajar SMA, aku mikirnya gitu beneran. Makanya kayaknya lebih cocok ngajar ngajar TK aja, aku bilang gitu. Kalau temen aku ada yang jago, yang hebat, yang dia bener-bener nggak, lu nggak bisa, lu harus profesional gitu kan, daripada gagal ya kan. Mhm. Mendingan, karena aku tuh kalau udah deket sama murid jadi kayak temen gitu kan. Tapi kan kalau Mhm. anak sekarang, karena kan gimana ya, saudara sepupu-sepupu aku tuh kayak masih-masih anak SMA gitu, jadi berarti aku ngajar sore kurang keras kak, yang nggak, oh yang pakai Oh. kacamata. Nah, jadi kalau misalnya aku ngajar SMA gitu nggak bisa, karena aku ngerasa ini gue kayak ngajar sepupu sendiri gitu kan, kayak Mhm. ngejengkelin gitu. Iya pernah waktu itu, jadi kayaknya aku nggak cocok kalau ngajar SMA, soalnya aku males kalau diledek-ledekin gitu. Aku orangnya pemalu soalnya kan, malu kak, jadinya gimana sih, nggak bisa marah gitu doang. Itu doang yang paling kesel, gimana sih caranya marah gitu kan. Menurut anak-anak itu malah jadinya aku ketawa karena aku nggak cocok, aku ngerasa aku nggak cocok aja gitu sih. Oke. Itu doang tantangannya, bukan duka. Ini menarik juga sih, bener sih Kak. Memang ya kan itu juga, maksudnya sambil belajar ya Kak. Maksudnya di kuliah kita Hmm. udah memahami, oh kalau misalnya berhadapan sama yang usianya segini, kita harus apa sih yang dilakuin?
apa sih teknik yang dikasih, gimana sih cara harus bersikapnya gitu. Iya, Dan benar. dan ketika ketemu beneran di lapangan, oh ternyata banyak juga dinamikanya gitu kan. Ada yang macam-macam lah gitu kan. Dan itu memang apa Benar. ya? Ini jadi pengalaman tersendiri juga dan balik lagi kan Kak, bener banget kata Kak Agatha, oh itu tuh sesuai dengan minatnya juga, sesuai dengan passionnya juga gitu. Dan ternyata saat ini Kak Agatha ada di dunia atau di sekeliling anak-anak yang usianya TK, KB gitu, bahagia-bahagia aja kan Kak. Iya, Nah bahagia-bahagia itu aja. dia gitu. Jadi buat teman-teman gitu ya yang apa nanya gitu, Kak bisa nggak aku ngajarnya di SMA aja? Kak bisa nggak aku pinginnya tuh aku di dunia anak-anak aja? Bisa banget gitu. Bisa. Bahkan bisa juga kalau misalnya memang fokus berfokus apa namanya jadi konselor itu bisa juga buka praktek untuk anak-anak kayak gitu kan, untuk remaja itu bisa banget gitu. Jadi peluangnya sangat luas teman-teman gitu. Menarik sih Kak. Oh ya, aku mau ingetin juga, aku mau ingetin lagi nih Kak. Jadi teman-teman nanti, karena kan setelah ini kan nanti rekamannya itu akan di-share juga di Instagram. Dan teman-teman biasa tuh nontonin lagi gitu, nontonin dan nanya juga gitu kan. Ada yang ke DM, ada yang ke komen gitu, ada yang ke chat gitu. Jadi penasaran gitu. Oh gitu ya dunia BK gitu. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan hal itu gitu. Karena apalagi anak-anak BK tuh senang untuk sharing, berbagi gitu ya Kak Agatha. Iya, Makanya benar. senang deh bisa apa namanya sharing-sharing gini gitu. Terus mungkin Kak sebelum kita lanjut kali ya aku mau lihat-lihat apa namanya tadi siapa aja yang udah join kayak gitu-gitu. Oh ini tuh ada official Instagramnya BKUAJ. Tadi sempat mampir. Terus habis itu ada Samario. Mantap. Oke. Terus oh tadi juga Kak Alexis Tinambunan sempat join. Ini juga salah satu alumni BK yang sempat juga nih jadi bintang tamu. Nah, sempat juga ada Kak Ino, Kak Reno. Hai hai, apa kabar lo Tak? Nah, Siapa ya? Siapa? Kak Reno, Kak Reno. Kak Reno itu salah satu ini juga salah satu penonton setia bisik-bisik BK Kak. Alumni BK Oh, kita Kak Reno. ketemu Kak Reno waktu itu diundang Bu Lisa gitu. Dari Yang kurus. Claudi, Kurus bukan sih? Aku agak-agak lupa. Bukan ya? aduh, Kak Reno. coba nanti habis Kacamata? itu kita talking. Enggak ya? Iya, yes, Oh iya kacamata. iya iya. Oke. Dari Claudio Liberatus. Hai Kakak Agatha. Oh itu dia Da- sepupunya Bu Yuyu. Adalah kisahnya, oh, adalah kisahnya. banyak ceritanya menjadi mahasiswa BK ya Kak. Ada dari Yes. Dragon underscore D4. Oke, jempol. Dari Vincent BBX28. Dari Tias Hapsari. Maria Vianney Nompat. Ah, ini juga kakak alumni BK. Ya teman aku Vian. Hmm, oke. Terus ada Gabriela Yowan. Ada Kak Sinta. Faf. Iya Kak Sinta. Kak Sinta. Maria Puspa. Oke. Valentino Gali. Oh ini yang tadi ya, suaranya kurang keras. Ada Oke. ipar nih, ada ipar. Ada ipar. Oke. Menarik ya. Pakai bincang-bincangnya ya inilah makanya kayak apa ya? Ketika aku ketemu gitu ya sama kakak tingkat atau kakak alumni yang bahkan udah nggak di Atma lagi gitu. Itu kalau misalnya ngobrol pun masih bisa sharing banyak hal gitu. Entah sharing pengalaman di BK atau sharing tentang profesi yang lagi dijalani saat itu atau misalnya aku yang sharing gitu kan tentang belajar di BK, matkul-matkulnya, gimana belajar pengukuran penilaian, asesmen teknik tes, asesmen non-tes, dan DCM dan lain sebagainya, tapi masih bisa nyambung-nyambung aja gitu. Dan itu juga menurut aku jadi satu hal ini, puji Tuhan ya, ternyata relasinya masih begitu nyambung gitu kan. Walaupun mungkin nggak ketemu setiap hari gitu kan, nggak kayak temen sekelas, tapi ternyata itu masih ada mau membimbing
adik-adik tingkatnya, kayak gitu-gitu lah. Pokoknya aku senang sekali kan. Oke, lanjut ya Kak. Kak, tapi menurut Kakak, eh gimana sih kalau misalnya kita lihat ya Kak, zaman sekarang itu kan yang namanya pekerjaan, profesi, itu udah apa ya, semakin berkembang, semakin banyak gitu. Terus kalau misalnya kita lihat juga ada begitu banyak hal yang sekarang itu udah serba teknologi gitu kan. Ini kita ketemu aja lewat online gitu kan, serba teknologi gitu. Menurut kakak, gimana sih kak pandangan kakak gitu ya terhadap BK gitu, profesi BK di masa yang akan datang gitu kak? Kalau misal melihat situasi dan kondisi saat ini. Kalau menurut aku pandangan guru BK ke depannya gitu Mhm. atau gimana? Eh, Iya, menurut kakak prospek lulusan BK untuk masa depan tuh masih akan banyak oh, dibutuhkan nggak? masih akan banyak banget dibutuhkan prospek guru BK tuh karena kan tadi aku bilang kalau misalnya kita Mhm. sebagai mahasiswa BK nggak hanya bisa jadi guru, bisa jadi apa aja, ya kan? Karena aku bilang kan karena kita tuh sebenarnya tergantung masing-masing kamu rajin nggak, kamu punya skill nggak, punya soft skill Mhm. nggak gitu kan. Mhm. Mhm. Kayak aku kan eh, apa aku ngajar online nih via Zoom gitu kan. Nah, Mhm. aku Mhm. harus pintar membuat desain. Padahal aku bukan dari jurusan IT, ya kan? Beda. Jadi Mhm. sebenarnya kuliah BK tuh kayak tadi itu eh, hanya pedoman yang udah kita pelajarin. Kita mau motivasi orang setiap hari, lu pasti bisa, tapi nggak pernah motivasi diri. Nah, jadi Mhm. menurut aku itu hanya sebagai bekal buat hidup kita Mhm. menjadi lebih baik, dan kreativitas sendiri itu tergantung dari kitanya. Jadi makanya kenapa aku bilang kalau kayak kemarin tadi aku bilang tuh aku kemarin tuh ngajar via Zoom, jadinya kan anak-anak kan boring, bosan, tapi karena kita Mhm. belajar gimana kalian kan ada kan itu apa ya namanya waktu itu praktek mengajar seperti Mhm. apa, gimana Mhm. cara cara biar murid-murid kita tertarik, ya kan. Mhm. Apalagi Mhm. anak-anak TK kan cepet bosen ya, apalagi dia cuma ngomong terus gitu, gerak dan Mhm. lagu gitu. Jadi semuanya sebenarnya dipelajari, apalagi kita belajar ice breaking sebenarnya kan. Mhm. Nah, makanya waktu pas lewat Zoom juga aku kan pakai PowerPoint lah, pakai desain, terus pakai foto yang ada frame-nya. Jadi anak-anak tuh tertarik, interest gitu kan. Oh, hari ini Bu Tata kasih tugas apa gitu. Jadinya cara Mhm. kita ngobrol sama mereka, melakukan pendekatan dengan mereka, kayak misalnya di voice note aja bisa gini, halo Bu Tata, apa kabar? Nah, kita juga balesnya Mhm. voice note gitu. Hai Mhm. Fiona, hari ini kamu happy ya, tugasnya baik gitu. Balesnya juga juga voice note. Jadi kan anak mendengar suara ibu gurunya, oh iya aku diterima gitu. So, anak kecil simple segitu aja dia merasa kalau dirinya, oh ya Bu Tata berarti sayang sama aku gitu. Buktinya dia Mhm. mau balas chat aku. Dia kadang-kadang suka ambil HP-nya mami tuh, kadang-kadang HP aku tuh tiba-tiba anaknya nelpon video call. Hari ini nangis Bu karena nggak ketemu Bu Tata, mau cepet-cepet sekolah misalnya kayak gitu. Itu sih jadi guru BK kan karena kita kehangatan, penuh dengan terbuka gitu. Jadi makanya ibu baik banget sih misalnya gitu, anak saya belum mau kerjain tugas Bu, ya nggak apa-apa mama, jangan terlalu diforsir. Aku maksudnya kasih tahu aja ya, maksud kita sebagai guru bukan nilai sebenarnya, ini harus dikejar nih nilainya harus sekarang, tapi anak tuh kan bosen kalau ngerjain tugas tiap hari, apalagi dia nggak datang ke sekolah. Jadi ya kalau misalnya mamanya tuh waktu itu curhat sama aku, dia bilang dia bosan sepertinya ya Bu dapat tugas, ya kita mau gimana karena kan fasenya seperti ini kan lagi masa pandemi kan, nggak mungkin kita juga nggak bisa mah pokoknya harus kumpulin malam ini kan, nggak mungkin. Jadi ya udah mama, nggak apa-apa ditunda aja besoknya lagi, aku bilang gitu kan, karena nanti jadi kita tuh sebenarnya konseling keluarga juga masuk karena kan anaknya begitu. Ya kita sebenarnya basic-basic yang udah dipelajari tuh bakal muncul-muncul tuh secara tiba-tiba sebenarnya tanpa kita tahu, ya kan, melakukan pendekatan dengan orang tuanya, gimana kita menghadapi, kita tuh aku sharing ya, kalau kita jadi guru guru TK gitu, kita tuh masuk ke dalam grup. Nah, grupnya isinya mama-mama, dan otomatis sifat mama-mama itu gak sama kan, ada yang pro ada yang kontra, tapi kita sebagai penengah, nah itu tantangannya sebenarnya. Makanya ada orang yang merasa lu nggak guna, tahu nggak sih lu jadi guru TK
padahal kuliahnya BK. Padahal salah, justru sangat guna. Karena kita benar-benar benar-benar tertantang tuh di situ menghadapi anak kecil, menghadapi orang tua, ya kan? Belum lagi nanti anaknya yang dijemput yang punya nenek dan neneknya mau cucunya pinter, ya kan? Kita menghadapi lagi fase-fase. Jadi itu sih sebenarnya menurut aku ya ada yang bilang gak guna tuh gak ada. Jadi untuk anak-anak yang di sana yang bilang kalau BK tuh paling jadi ini doang, paling jadi enggak banget. Kita tuh bisa jadi apa aja sebenarnya. Sangat bisa gitu. Betul, setuju banget Kak. Wah, ini bener-bener insightful sekaligus apa ya, menggugah semangat. Ya maksudnya kayak aku setuju banget sama Kak Agatha karena kan begitu apa ya dinamika ketika kita ketemu sama misalnya dinamika kita ketika kita bekerja gitu ya Kak, masuk di dunia kerja itu biasanya selalu anak-anak terus yang kita hadapin gitu kan, tapi juga ibunya bahkan nenek-neneknya gitu yang punya harapan terhadap anak-anak yang ibaratnya ada di tangan kita gitu kan, di bawah bimbingan kita di sekolah gitu. Dan bener banget aku setuju, dan itu bisa nyambung ke konseling keluarga ya kan, cari tahu ini anak ini sebenarnya anaknya itu anak keberapa, berapa bersaudara, asalnya seperti apa, dan Iya, itu benar. juga apa ya, belajar lagi untuk memahami orang lain gitu kan, dan juga memahami diri sendiri kan, gimana cara kita menghadapi itu semua gitu. Tapi memang begitu menarik dan ternyata belajarnya begitu luas dan komprehensif gitu ya Kak. Aku jadi kangen juga nih untuk belajar di kelas, ketemu sama teman-teman, terus habis itu ketemu adik-adik TK, SD, terus juga SMP, SMA. Wah, luar biasa. Memang BK tuh begitu mengesan ya, Kak. Oke. Banget. Kak Agatha, ini aku yakin sekali kalau misalnya live Instagram ini nggak ada limitnya, kita bisa ngobrol berjam-jam gitu. Tapi berhubung live Instagram ini hanya limitnya 1 jam Kak, dan ini udah masuk menit ke 52. Artinya kita masih punya 8 menit Kak. Nah mungkin Kak, untuk ini ya sekaligus terakhir gitu ya, penutup obrolan kita, rasa kok sedih. Boleh nggak Kak, apa ya Kakak sampein pesan-pesan gitu, mungkin untuk teman-teman SMA yang masih galau gitu ya. Hari ini kan pengumuman UTBK ya, maksudnya masih galau, duh mau masuk BK Atma tapi masih ragu gitu. Atau mungkin juga pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa BK yang masih berjuang gitu kan, untuk belajar, untuk menikmati masa-masa kuliahnya gitu Kak, supaya lebih semangat. Oke. Untuk adik-adik SMA, mahasiswa BK yang mau bergabung, tetap semangat dan percaya sama diri kita sendiri, sama tambahin skill atau keterampilan lainnya, bahwa sebenarnya semua mata kuliah atau universitas tuh bagus tergantung diri kitanya. Jadi kita tuh jangan termakan sama omongan orang atau sama di pikiran kita yang negatif gitu. Karena kalau pikiran negatif tuh benar-benar merusak kita ke depannya. Justru lebih baik kita mementingkan dan memikirkan gimana kita ke depannya, memikirkan kalau misalnya kita tuh mau jadi yang terbaik, kembangkan diri. Nah, itu kita bakal bisa menjadi sesuatu, bisa jadi orang gitu. Kan orang bilang lu bisa jadi orang gitu kan. Aku pesan-pesan ini ya seperti itu sih. Jadi kita percaya sama diri kita sendiri, sama kompetensi apa yang kita punya, dan kita berlatih terus. Dan apapun kamu dan saat ini kamu mau jadi apa, apalagi kayak kita nih kuliah BK kan aku bilang berobat berjalan ya, kayak berobat berjalan dan mau nemukan titik yang terbaiknya. Tetap semangat aja sih menurut aku. Kalau jadi mahasiswa BK ada enaknya. Dan yang tadi itu ya kan, yang kakak sharingin gitu, banyak sekali pengalaman yang begitu berkesan gitu kan. Memang ya apa ya, pesan-pesan dari Kak Agatha ini benar-benar relate juga nih ya kan sama anak-anak zaman sekarang gitu kan, mungkin teman-teman SMA atau mungkin teman-teman kuliah juga gitu yang masih mungkin bertanya-tanya, aduh emangnya gue tuh bisa apa sih, emangnya gue tuh bisa berbuat apa sih, dan lain sebagainya gitu. Tadi pesan Kak Agatha adalah
maksimalkan potensi yang kita punya, ya kan? Dan Betul. asah itu jangan cuman udah Uring-uringan sadar, gitu. terus habis itu pokoknya selalu lakukan yang terbaik di setiap hal yang kita lakukan gitu kan, terus tetap Betul. semangat juga. Aku wah gila setuju banget gitulah pokoknya kan Kak. Nah Kak, ini mumpung udah apa ya 5 menit lagi nih Kak, nih aku kalau misal aku lihat nggak ada lagi yang komen ya. Oh ini ada tadi Bintang Ananta, Leniku. Oh iya itu temen aku. Oke. Nah kalau begitu Kak Agatha, untuk menutup bincang-bincang asik BK atau bisik-bisik BK kita pada malam hari ini, aku mau ucapin banyak sekali terima kasih buat Kak Agatha untuk kesediaan kakak untuk menjadi bintang tamu untuk sharing berbagai keseruan dan apa ya flashback tentang masa-masa kuliah, terus juga sharing tentang profesi kakak saat ini gitu kan. Aku yakin semoga kakak apa yang kakak sharingkan itu bisa berguna untuk banyak orang, banyak teman-teman yang menonton video ini. Seperti itu Kak Agatha. Harapannya semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Juga buat teman-teman yang nonton ini jangan sungkan kalau misalnya mau tanya atau mau sharing gitu kan terkait dengan BK. Bidang BK kan ada 4 ya Kak, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi luas teman-teman, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya, aduh, kalau misalnya ke BK tuh emangnya harus orang yang bermasalah doang ya? Atau yang dihukum doang ya? Itu nggak sama sekali teman-teman. Gitu ya Kak Agatha. Jadi Kita harus itu harus buang kata-kata itu. betul sekali gitu kan. Justru kita ini memperbaiki, mengembangkan potensi yang sudah ada di dalam diri setiap orang seperti itu. Menarik sekali lah dan super insightful gitu Kak sharing-sharing kita pada malam hari ini. Tapi berhubung waktunya juga udah mau habis, jadi terima kasih banyak ya Kak Agatha untuk sharing-sharingnya. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi. Oke deh kalau Makasih ya. gitu. Terima kasih banyak. Dadah Kak Bye. Agatha.